Langsung saja di sini saya akan menjelaskan percobaan 3 hukum pendingin noton. Baik, yang bagian pertama itu ada tujuan percobaan, di mana yaitu yang bagian pertama memahami hubungan antara teori dan praktek tentang penggunaan hukum pendingin noton, di mana perubahan suhu suatu objek berbanding lurus dengan perbedaan suhu antara objek tersebut dengan lingkungannya. Yang kedua, memahami asas-asas fisika tentang perubahan temperatur, yaitu di mana menjelaskan tentang perubahan suhu saat dua benda dengan suhu yang berbeda dicampur. Yang ketiga, menggambarkan kurva pendinginan antara temperatur dan waktu, di mana kurva pendinginan temperatur adalah grafik yang menunjukkan bagaimana suhu suatu benda berubah seiring waktu saat benda tersebut kehilangan panas di lingkungan. Yang berikutnya menentukan panas zat cair, yaitu dengan eksperimen yang melibatkan pemberian kalor atau panas pada zat cair yang mengukur perubahan suhunya. Yang terakhir yaitu menghitung dengan teori Ralat tentang presentasi kesalahan pengamatan, yaitu menjelaskan untuk menggambarkan seberapa jauh hasil pengukuran dari nilai sebenarnya atau nilai yang diharapkan. Baik, yang kedua itu ada menjelaskan konsep pendinginan hukum Newton, yaitu di mana konsep pendinginan Newton atau hukum pendinginan Newton adalah prinsip yang menjelaskan laju perubahan suhu suatu objek dalam lingkungan yang berbeda suhunya. Menurut hukum ini, laju pendinginan atau pemanasan suatu objek sebanding dengan selisih suhu antara objek tersebut dan lingkungan sekitarnya. Adapun rumus dasar dari hukum ini dapat dinyatakan sebagai dt per dt sama dengan min K T kurang T lingkungan, di mana T adalah suhu objek, T lingkungan adalah suhu lingkungan, K adalah konstanta yang tergantung pada sifat objek dan lingkungan. Intinya, semakin besar selisih suhu antara objek dan lingkungannya, semakin cepat laju pendinginan atau pemanasan objek tersebut. Konsep ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk fisika, teknik, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penjelasan mengapa makanan panas lebih cepat mendingin di ruangan dingin. Baik, yang ketiga itu ada menjelaskan fungsi alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Yang bagian pertama yaitu termometer. Ini gambarnya, di mana fungsinya untuk mengukur suhu suatu benda atau lingkungan sehingga memberikan informasi tentang seberapa panas atau dingin suatu benda atau lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu neraca digital. Fungsinya yaitu mengukur massa benda, membaca berat bahan yang ditimbang dengan mudah, menghasilkan pengukuran secara otomatis, memiliki sensitivitas yang baik, hasil ukur yang cukup akurat. Yang berikutnya yaitu Bunsen. Fungsinya untuk memanaskan bahan kimia dalam eksperimen, memanaskan reaksi, mengeringkan reaksi. Yang berikutnya yaitu gelas ukur. Fungsinya untuk mengukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Dan yang terakhir yaitu statif. Statif berfungsi untuk menopang dan menjaga kestabilan posisi peralatan laboratorium seperti tabung reaksi, buret, dan Erlenmeyer. Terus adapun penjelasan bagian keempat yaitu menjelaskan prinsip kerja percobaan, di mana prinsip kerja hukum pendinginan Newton menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu objek sebanding dengan selisih suhu antara objek dan lingkungan. Dalam rumusnya, dt per dt sama dengan min K T kurang T lingkungan. Artinya, semakin besar selisih suhu, semakin cepat objek pendingin. Proses ini terjadi secara eksponensial sehingga laju pendinginan menurun seiring objek mendekati suhu lingkungan. Hukum ini berlaku dalam berbagai situasi seperti pendinginan makanan atau pengukuran suhu. Yang kelima
yaitu mengapa termometer yang dipasang dalam percobaan ini tidak boleh menyentuh dasar pinggiran tabung reaksi atau gelas ukur. Dikarenakan termometer tidak boleh menyentuh dasar atau pinggiran tabung reaksi atau gelas ukur agar pembacaan suhu akurat. Jika termometer menyentuh wadah suhu yang terukur, dapat dipengaruhi oleh suhu wadah itu sendiri, bukan hanya suhu cairan. Ini dapat menghasilkan data yang tidak valid dan mengganggu hasil percobaan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya dari percobaan 3, yaitu hukum pendinginan Newton. Baik dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.